Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah tinggal beberapa bab lagi ya. Tinggal beberapa bab lagi baru khatam. Kalau yang di syarahnya tinggal segini. Kalau yang di sana tinggal tipiskannya. Itu namanya matan. Yang itu namanya matan, ini namanya syarahnya, penjelasannya di sini. Tinggal seginilah ya. Itu kurang lebih. Dan insya Allah nanti kita akan lanjut pada kitab Bulughul Maram. Kita langsung saja babnya, bab yang ke-288, bab tentang riya. Saya bacakan dulu ayatnya sebagai pengantar ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Intinya Bapak Ibu ya, Allah tidak suka kalau kita berbuat suatu kebaikan tapi niatnya untuk menandingi Allah. Allah nggak suka. Maka oleh karenanya kita langsung saja pada hadis yang pertama. Ibu Meti. Oke. Nah ini ya Bapak Ibu. Kalau kita melakukan suatu perkara ibadah, tetapi amalan tersebut di dalamnya menyekutukan Allah, maka nanti Allah akan meninggalkan orang tersebut, lalu kemudian dibiarkan bersama orang sekutunya, diseretnya ke barang Bapak Ibu. Nah, jadi hati-hati beribadah mah udah ikhlas karena Allah saja. Beribadah kalau karena dunia, tetap Ibu Bapak Ibu ibadah kita nggak diterima. Ibadah karena dunia, contoh, saya mau sholat duha supaya kaya, itu nggak boleh. Sholat duha karena Allah. Adapun ibu berdoa, silahkan mau doa apa saja boleh. Mau doa kaya silahkan, mau doa miskin jangan ya. Mau doa sehat silahkan. Bedakan ketika kita beribadah itu dengan doa yang kita panjatkan. Ibu misalkan niatnya ke Masjidil Haram, ibu umroh, niat karena Allah, bukan di sana tuh nanti saya akan begini dan begini, bukan. Tapi ketika saatnya ibu di sana berdoa di depan Ka'bah, itu lain hal. Lain halnya itu mau berdoa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau niat tetap ikhlas karena Allah. Tujuan awalnya sudah salah, bukan karena Allah, udah salah jadinya. Tapi apakah dikasih di dunia? Dikasih. Tapi di akhirat dikasihnya api neraka. Nah, kita nggak dapat apa-apa. Kita sholat misalkan niatnya karena dunia, nanti kita diberikan dunia. Ibu sholat duha supaya kaya, supaya lunas hutang, salah. Setelahnya ibu sudah selesai sholat duha, ibu berdoa, doa supaya hutangnya dilunasi, itu boleh. Harus dibedakannya, jangan dicampur. Niat, saya niat sholat duha lillahi ta'ala, bukan saya niat sholat duha lillahi ta'ala plus kepingin kekayaan, nggak boleh, jangan disekutukan. Udah lillahi ta'ala selesai. Kemudian ibu sudah selesai sholat, ibu berdoa karena Nabi menyuruh kita perbanyak doa, terutama ketika kita sujud. Ya, sekali lagi niat kita kalau dunia diberikan hanya sekedar di dunia saja, tapi di akhirat nggak akan dikasih kecuali api neraka. Ibu sedekah supaya nanti kembalinya, ibu sedekah 10.000. Niat ibu supaya diganti menjadi 100.000, salah. Diganti menjadi 100.000 itu adalah janji Allah, bukan sebagai niat kita supaya nanti akan diganti menjadi 100.000. Saya sedekah lillahi ta'ala, selesai.
Allah yang akan beri itu mah yang 100.000 ya Bapak Ibu. Udah janji, nggak mungkin kita nggak dikasih gitu. Paham ya? Silakan hadis yang kedua. Ini bukti yang kedua bahwa kalau kita niat karena dunia, ini dia buktinya pada hadis yang kedua ini. Silakan dibaca hadis yang kedua, boys. Tampakkan ke dalam neraka. Diriwayatkan oleh itu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kali diadili berapa orang? Tiga orang. Ini buktinya orang yang beribadah niatnya karena dunia. Pertama, orang yang mati syahid. Orang yang berperang Bapak Ibu, kalau dia meninggal syahid tidak? Syahid. Tapi kalau niatnya ingin disebut pahlawan, niatnya supaya disebut pahlawan, makanya dia pertama yang diadili nanti di akhirat. Apa kata Allah? Dulu aku berikan kamu nikmat, fama fiha, kamu habiskan untuk apa? Kata Allah. Lalu orang yang berperang ini mengatakan, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, sesungguhnya dulu aku berperang membela agamamu semata-mata mengharap wajah-Mu, katanya. Saya ikhlas semata-mata karenamu ya Allah. Kata orang ini, apa kata Allah? Kata kamu dusta. Allah sendiri yang memberikan jawabannya. Allah berkata, sesungguhnya kamu berperang membela agamaku bukan semata-mata karenaku, tapi semata-mata hanya ingin disebut pahlawan, hanya ingin disebut pejuang. Bayangkan Bapak Ibu, yang seharusnya tadi hadiahnya adalah surga, tapi justru kebalikannya, jadi neraka. Diseretnya bukan sembarangan Bapak Ibu, tapi diseretnya wajahnya ke bawah, di bawah wajah diseret dia ke neraka. Itu yang pertama. Niatnya apa? Karena dunia disebut pahlawan. Yang kedua, siapa tadi yang kedua? Orang yang suka baca Quran. Orang suka baca Quran. Orang alim Bapak Ibu. Apa kata Allah? Fama fiha, nikmat dulu di dunia kan kepadamu, kamu habiskan untuk apa? Jadi orang alim ini yang suka baca Quran, dia bilang begini, ya Allah, dulu Engkau memberikanku ilmu, memberikanku kesempatan, aku ajarkan kepada orang-orang, itu semata-mata ikhlas karenamu ya Allah, katanya. Apa kata Allah? Dusta. Kamu dusta. Sesungguhnya kamu mengajarkan ilmu yang engkau dapatkan itu, kemudian engkau ajarkan, niatmu bukan karenaku, tapi niatnya karena ingin disebut orang alim, ingin disebut ustaz. Kan ada orang nggak disebut haji marah. Pengalaman saya pribadi, kan kalau kami di kampung Bapak Ibu ya, kalau kami di kampung, undangannya bukan seperti satu lembar tinggal ngasih, enggak, langsung datang ke orangnya, assalamualaikum Pak, ini ada undangan dari bapak ini, bapak ini beres, langsung saya cuma gitu, haji itu udah ke Mekah, haji gitu. Dulu saya kaget kan, jadi oh ya Pak Haji kan gitu, akhirnya mental tuh jadi down, jadinya undang, trauma saya jadinya Pak. Ibu ke Mekah, lalu kemudian ibu pajang foto ibu di depan pintu, supaya apa? Dilihat sama orang bahwa aku sudah ke Mekah. Panggil jadinya Bu Haji. Emang ada Haji Abu Bakar? Enggak ada Bapak Ibu. Haji Umar? Enggak ada. Mungkin di akhir zaman ada Bapak Umar, misalnya saya Haji Umar bisa. Ada haji zaman sekarang, tapi enggak ada sebenarnya Bapak Ibu. Harus dipanggil haji itu tidak ada, cuman di kita doang, di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand mungkinnya ada panggil haji. Ini di kita doang, di negara kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Biaya sudah puluhan juta. Ibu sudah nunggu puluhan tahun. Terus berhaji.
Gara-gara niatnya salah, sia-sia. Ibu nabung sudah puluhan tahun, ibu buka galonnya, digergaji, buka langsung kasih ke pemerintah, nunggu sekian belas tahun, sekian puluh tahun, tetapi niatnya salah, ya sudah diseret nanti. Diseret, wajah kita diseret Bapak Ibu. Lalu selanjutnya orang alim ini mengatakan, ya Allah, di dunia dulu saya suka baca Quran. Saya suka baca Quran. Saya ajarkan ke orang-orang. Niatku hanya semata-mata karena engkau. Bohong kata Allah. Supaya kamu disebut qori. Bayangkan orang-orang yang suka baca ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada tuh 3 orang, 4 orang saling jawab. Wah, Pak, bagus-bagusnya suara. Saya tidak tahu niatnya kena apa itu. Karena saya juga terjun dulu, aduh, saya belajar qori itu, Pak tarik-tarik suara, Pak bagus-bagus suara. Suara saya bagus dulu, Pak. Tapi pikir-pikir kesini, Allah, udah buang. Riaknya itu sangat-sangat terbuka. Ketika giliran saya, orang-orang tepuk tangan, Bapak Ibu, kan kasihan yang lain. Cengkoknya itu wah luar biasa. Napas saya kan panjang, napas suara ininya, aduh, kok mau nyanyi dangdut Bapak Ibu. Pintu riak seperti ini terbuka lebar. Maka cari aman, tutup Bapak Ibu, tutup supaya tidak ada pintu riak lagi. Diseretkan orang alim, ternyata Pak Ustaz, Pak Kiai diseret pertama kali ke neraka. Tuh. Jadi tadi yang pertama orang yang berperang, dia mati syahid, tapi neraka. Kedua orang alim, orang suka baca Quran. Yang ketiga sekarang siapa yang ketiga? Orang yang diberikan kekayaan oleh Allah. Kata Allah, kamu gunakan apa harta yang telah aku berikan kepadamu. Dengan pedenya orang kaya ini, orang dermawan ini berkata, ya Allah, aku mendapatkan harta, lalu kemudian aku sedekahkan semata-mata mengharap wajahmu. Saya ikhlas karena engkau ya Allah, katanya. Apa kata Allah? Dusta, kamu bohong. Sesungguhnya kamu mensedekahkan hartamu hanya semata-mata ingin disebut dermawan. Hati-hati Bapak. Amalan hati ini sangat luar biasa. Apalagi kan biasa kalau di kita di bulan Syawal ini kan kita pergunakan untuk bermaaf-maafan. Makanya jangan hanya sekedar formalitas. Mohon maaf ya Bu, cipiki. Maaf ya Bu, minal aidin wal faidin. Yang satu lagi bilang taqabbalallahu minna wa minkum, selesai. Sesalaman ya gini salaman bisa gak ipin. Apa namanya? Pak Raden ya. Nah, salaman gini kan udah diajari. Bukan salaman seperti ini, salaman aja. Itu buat pelukan. Lalu kemudian benar-benar kita memaafkan. Bukan hanya sekedar formalitas. Dan kemarin kita sudah saling memaafkan. Tapi itu hati benar-benar ikhlas memaafkan. Bukankah seorang sahabat Bapak Ibu yang dimana dia tidak ada amalan spesial, enggak ada. Dia tidak ada amalan sholat tahajud, sholat duha, tidak. Tapi amalannya hanya karena hatinya yang bersih. Dia sebelum tidur, dia ingat-ingat dulu tuh. Dari bangun tidur tadi saya ngapain begini. Oh, saya punya kesalahan kesimpulan. Dia beristighfar dulu Pak Ibu. Dia minta ampun kepada Allah, lalu dia minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Dia minta maaf. Lalu kemudian dia ingat-ingat kesalahan orang lain kepada dia. Langsung saat itu dia ikhlaskan. Ya Allah, aku memaafkan mereka. Kata dia. Sahabat ini Bapak Ibu. Makanya Rasulullah mengatakan, yatlu'ul ana rajulun min ahlil jannah. Lihat, kan Rasulullah sama sahabat lagi kumpul-kumpul. Kalian akan melihat ahli surga, kata Nabi. Datang satu orang yang dia nenteng sandalnya. 3 hari berturut-turut, 3 hari. Dia ahli surga. Kan penasaran sahabat. Amalanmu apa sih? Kata sahabat. Ternyata ketika nginep 3 hari, lamanya 3 malam, ternyata nggak ada yang spesial, hanya sholat wajib doang.
Lalu sahabat ini mengatakan, oh iya, saya punya amalan katanya. Sebelum saya tidur, saya beristighfar, saya minta ampun terhadap dosa-dosa yang telah aku lakukan. Lalu kemudian aku mengingat kesalahan-kesalahan orang dan aku maafkan. Apa kata Amr bin Al-As? Ternyata ini yang membuat kamu menjadi ahli surga. Berarti amalan hati. Jadi sebaik apapun amalan kita, kalau di umur segini sudah sebentar lagi mati ya, sebentar lagi mati, masa sih hati masih saja berselisih? Sudah lama ngaji masih berselisih, aneh jadinya. Buat apa tuh nanti ayatnya? Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi sia-sia Bapak Ibu amalan yang banyak, anak soleh, anaknya bahagia, anaknya kaya, sia-sia kalau hatinya tidak selamat. Maka oleh karenanya mulai hari ini kan kita sudah selesai Ramadan. Sekaranglah hasilnya. Lihat mulai hari ini sampai H-1 Ramadan. Itulah hasil Ramadan kita yang bulan kemarin. Kalau tetap gitu-gitu aja, oh berarti Ramadan belum berhasil. Ramadan belum berhasil. Kenapa di bulan Ramadan kita sanggup membaca Al-Quran setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, khotam bahkan khotam. Lalu kenapa di luar bulan Ramadan terasa berat Bapak Ibu? Nah jadi orang-orang seperti ini adalah hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Kalau benar-benar Bapak Ibu, maka kita ingat Bapak Ibu ya, apa yang kita lakukan di Ramadan tersebut, terapkan. Ibu misalkan, kenapa kita sholat tarawihnya 11 rakaat, yang 23 mangga, yang 23, itu sebenarnya Bapak Ibu, ini saya pribadi ya, membiasakan kita nanti selesai bulan Ramadan, kita sholat tahajud 11 rakaat. Itu untuk latihan. Ibu misalkan bangun jam 3 atau setengah 4. Ibu bangun wudu, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, itu diulang-ulang sampai 11 rakaat gitu aja. Nggak usah lama-lama dulu. Atau ibu buka misalkan Al-Quran, ibu ibu baca, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sampai habis satu halaman. Jangan dulu lah. Karena nanti hari kedua, hari keempat bosan ibunya. Udah sedikit-sedikit dulu aja. Paham ya? Yang belum tahajud pokok nama. Ya. Sesekali silahkan gak apa-apa dulu. Sesekali. Bukankah Ramadan tiap malam Bapak Ibu sholat malam tiap malam. Nah sekarang juga harus paksakan. Supaya itu nanti bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang tidak bisa nggak kuat berdiri, ya sudah duduk bersila aja. Ibu ke tembok misal, tembok selonjoran selesai. Allahu Akbar. Itu caranya. Oh nggak bisa selonjoran Pak Ustaz? Ya sudah sambil berbaring aja. Allahu Akbar. Itu ya. Nah. Memori-memori yang lama yang kita hadapi dengan kesakitan dengan orang-orang. Padahal di hati kita itu akan betul. Atau bagaimana jadi perasaan yang kita tidak mau menghadapi karena kenapa baik. Iya ya. Bagus Bu. Pertanyaan Bu RW ya, ini mewakili pertanyaan yang lain, termasuk saya Pak Ibu. Jawabannya begini jawab. Siapa paman Nabi yang dibunuh oleh seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam? Hamzah.
Hamzah Bapak Ibu dibunuh oleh seorang Yahudi, ditombak Bapak Ibu. Pada saat itu Rasulullah SAW sudah, aduh, apa ya Bapak Ibu ya, gimana kita membahasakannya? Kan Rasulullah juga manusia biasa Bapak Ibu yang diberikan kelebihan oleh Allah. Beliau sudah, masya Allah, sudah kesel pisan, marah pisan. Lalu kemudian orang Yahudi ini ternyata dia masuk Islam, Islam beneran, dia masuk Islam. Rasulullah memaafkan dia. Tapi kalau Rasulullah melihat dia, Rasulullah nggak suka. Apa kata Rasulullah? Palingkan wajahmu di hadapanku. Karena aku tidak mau melihatmu, aku sudah memaafkanmu. Ini seorang Nabi loh Pak Ibu. Kata Rasulullah, jangan sampai engkau menampakkan wajahmu di hadapanku. Tapi Rasulullah sudah ikhlas memaafkan dia. Kenapa Bapak Ibu Rasulullah menyuruh Wahsy ini menjauh di hadapan Allah? Karena ketika beliau melihat wajah yang membunuh Hamzah, beliau ingat pamannya. Ibu tahu pamannya Hamzah ini, dia pertama masuk Islam bukan murni niat masuk Islam karena Allah, bukan. Makanya ibu jangan salahkan seorang orang tua, sok yang sholat subuh berjamaah dikasih hadiah. Ada orang yang bilang, oh itu salah, nggak bisa. Hamzah, dia masuk Islam itu bukan tulus masuk Islam, tapi karena beliau ingin membela Rasulullah. Rasulullah kan keluarganya Bapak Ibu, keponakannya. Dia nggak mau Rasulullah dibully terus, disiksa misalkan atau dilempari kotoran, nggak mau. Makanya beliau masuk Islam. Tampakkan keislamannya, saya sudah Islam, siapa yang berani mengganggu Muhammad? Akhirnya kabilah-kabilah yang besar itu nggak berani mengganggu Nabi Muhammad. Lalu kemudian lama kelamaan ternyata mendapatkan hidayah dan benar-benar tulus masuk Islam karena Allah. Sekali lagi ya, manusia biasa. Maka saran saya nggak usah sering-sering lihat. Kalau berhadapan misal, udah ini aja. Kecuali memang kalau kita benar-benar ya mampu, alhamdulillah itu bagus. Ya, Rasulullah saja nggak mau melihat orang itu, sebab kalau melihat ingat lagi gitu, jadi kesel jadinya gitu ya. Itu normal ya. Oke. Betul. Iya iya. Iya. Baik. Baik ya. Itu bukan memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi itu kepada keluarga, kepada kakak kandung, ibu kandung, bapak kandung, adik kandung. Nah, itu baru namanya memutuskan tali silaturahmi. Kalau dengan teman-teman seperti ini, itu pilihan kita mau bergaul sama mereka atau tidak, itu pilihan kita Bapak Ibu. Misalnya saya sama Bu Meti nggak mau bergaul misalnya sama ibu-ibu, Pak Ustadz mending memutuskan tali silaturahim, bukan salah itu Bapak Ibu. Walaupun dengan tetangga, saya sama kakak kandung saya nggak tegur sapa, itu namanya memutuskan tali silaturahim. Haram, itu mah nggak boleh, berdosa Bapak Ibu. Ke tetangga pilihan mau bergaul atau tidak, itu terserah kita, pahamnya. Nah, jadi jangan dianggap dosa-dosa terus. Nah, itu pentingnya kita ngaji ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, memutuskan silaturahim itu haram. Haramnya ke siapa? Ibu kandung, saudara kandung, ayah kandung, saudara ibu kandung tuh misalnya, itu namanya kerabat. Yang begini-begini misalnya yang tidak ada hubungan darah, itu berteman. Kan kata Nabi, pilihlah teman-teman yang membuatmu ingat kepada Allah.
Kalau temannya ini membuat kita berdebar, takut dijatuhkan kehormatan, tinggalin. Seala kadarnya saja. Kalau ketemu assalamualaikum. Kalau dia nggak jawab, ya udah nggak usah gitu. Anggapnya nggak kenal. Itu terserah kita. Ibu catat ya, terserah kita kalau berteman. Tapi Rasulullah dan para ulama-ulama kita menganjurkan kita berteman dengan orang soleh. Teman yang baik itu adalah teman yang ketika kita bersama dia, keimanan kita semakin meningkat. Itu baru teman keren. Bukan, aduh saya takut berdosa Pak Ustadz karena saya memutuskan tali silaturahmi. Itu salah pengertian. Pahamnya? Nah, gitu. Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Saya ulangi. Oh, ya. Oke. Ya, pertama, kalau niat pahala sudah ada hadisnya. Kalian mengharapkan pahala. Begitu juga dengan kita berpuasa. Ramadan itu kan yang mengharap pahala itu sudah jelas hadisnya. Yang pahala di bulan Ramadan lalu kemudian kita sambung dengan pahala bulan Syawal itu memang sudah ketentuannya. Kita mah sudah kita tahu keutamaannya, maka kita berpuasa. Tetap yang tahu niat kita ikhlas karena Allah itu adalah orang yang bersangkutan dan Allah sendiri. Ya Allah, saya berpuasa di bulan Syawal, yang mendapatkan pahala supaya mendapatkan pahala 1 tahun. Itu sudah ada hadisnya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Pun juga dengan puasa Syawal tersebut. Kita sholat ini mengharapkan pahala, ada dalilnya. Kita sedekah supaya kita dapat pahala nanti, supaya ada bekal kita untuk akhirat, sudah ada dalilnya. Nah, ini mohon sudah ada. Nih yang aneh ini kan kita sholat duha niatnya supaya kaya, kan repot jadinya. Itu aja ya. Udah sholat saja. Lillahi ta'ala selesai. Lillahi ta'ala. Karena kalau kita berani dengan niat supaya kita kaya, nanti pas kesininya tergeser nanti niat kita. Niat yang tadinya ikhlas karena Allah, sehingga niatnya jadi kaya. Makanya cari aman, udah jat sholat duha lillahi ta'ala selesai. Adapun nanti kita dikasih kaya atau tidak, terserah Allah itu. Ya, mohon. Nah, itu dia makanya kan tadi tergeser jadinya rajin jadi apalagi ada ustadz kan ente sedekah nih 500 kayak 50 juta datang iming-iming seperti ini menggeser niat yang tadinya ikhlas karena Allah sehingga niat karena ditambah. Oh Pak Ustadz, motor saya Astra hilang. Wah, ente sedekah deh, motor sekarang punya motor apa? Beat, sedekahin Beat, nanti ke beli mobil. Geser jadinya niat ini. Ya, kembalikan kepada hadis yang tadi. Kalau sudah jelas-jelas itu ada rewardnya dari Allah, ya pasti dikasih itu, Pak. Paham ya? Gitu ya, Bu ya. Tadi ya. Jadi sekarang mah wajar. Kalau lihat dia, ingat lagi wajar. Saya pernah dulu kayak gini lah, lincah saya Bu. Saya nggak lihat ustadz saya lagi sholat, ternyata kepalanya kena sama kaki saya, dihukum saya sejadi-jadinya. Kan saya kesel sama ustadz itu. Saya maafkan tidak? Demi Allah saya maafkan. Kalau lihat ustadz itu, saya ingat tidak? Ingat kejadiannya gitu. Itu ya Bu ya. Jadi aman Bu RW kan. Kalau nggak mau berteman sama beliau, misalnya nggak usah, nggak apa-apa. Itu pilihan kita. Supaya nggak jadi beban. Kasihan kita udah ngaji stres terus, jadi ngajinya akhirnya nggak. Apalagi pas ngajinya misalkan ada orangnya di samping kita, aduh repot jadinya nanti ya. Janganlah. Sekarang udah kita ikhlaskan. Ya. Tapi yang baik itu kita minta maaf terlebih dahulu. Udah itu, udah beresin urusan, nggak mau ketemu lagi, terserah kita. Paham ya? Hatur nuhun.
Lanjut, mana hadis 1625. Siapa? Bu Oom, silakan. Kami memandang perbuatannya sebagai kemunafikan. Hati-hati Bu ya. Sama aja di lapangan juga. Ibu bilang, Pak Ustadz alhamdulillah saya menjelaskannya saya bisa. Oke pas di luar mana, Ustadz itu mau lama aja dengan ngejelasinnya, ceramahnya lama 2 jam karena misalnya susah duduknya udah lama ngantuk nggak seru. Itu bagian dari kemunafikan kata sahabat. Kalau di zaman kami itu kata sahabat ya, orang yang mengatakan ke pemimpin ini dia mengatakan datang pemimpinnya padahal pemimpinnya buruk, perangannya buruk, nggak pernah membantu warga. Pas saya nggak pernah keluar si apa namanya lurah tuh nggak pernah keliling tuh. Akhirnya lurahnya datang sesekali ketemu. Assalamualaikum. Gimana Pak? Menurut Bapak tentang kepemimpinan saya? Oh, alhamdulillah saya Pak, saya mantap. Kalau di depan orangnya, kalau di orangnya nggak ada, eh, ngomongin apa kata sahabat. Kalau di zaman kami itu adalah kemunafikan. Kalau kita sekarang, gue nggak mau tahu gitu. Kalau kita mah ya nggak mau apa ya nggak mau sadar bapak ibu. Dan memang kejadian